Ya, oke. Tentang materi hari ini, Bu. Mungkin kita perlu jelaskan ini, Bu, ya, dalam kenapa Ibu menyampaikan presentasi ini, begitu? Apakah Ibu mewakili The Bible Project, begitu? Apakah Sabda mengendorse The Bible Project? Mungkin dijelaskan itu dulu, Bu. Ya, saya memberikan presentasi hari ini sama sekali bukan sebagai wakil dari The Bible Project. Saya adalah fan. Aku senang banget gitu dengan apa yang dikerjakan oleh mereka, terutama karena itu sangat dekat sekali dengan visi misi Sabda. Karena itu Sabda juga sangat antusias, bahkan ikut mempromosikan walaupun kami bukan siapa-siapanya gitu ya. Tapi kami bisa ikut bermitra bersama mereka, berkenalan juga dengan mereka, dan mereka tahu kami juga menolong, mempromosikan bahan-bahan ini lewat Sabda, dan bahkan diintegrasikan dengan beberapa pelayanan Sabda. Jadi saya sangat senang sebagai fan Sabda, fan dari The Bible Project dan fan Sabda, sahabat Sabda, kita bisa berkolaborasi. Iya, saya juga salah satu fan, Bu. Jadi ya mungkin Ibu fan yang lebih antusias gitu ya. Saya mungkin fan biasa. Tapi saya yakin banyak orang-orang peserta yang hadir juga fan dari The Bible Project begitu. Dan saya yakin kalau mereka belum jadi fan, setelah presentasi ini mereka akan jadi fan. Amin, ya. Tapi bukan cuma ngefan TBP-nya ya, tapi pakai bahan mereka untuk belajar Alkitab. Karena tema kita untuk Sabda Live kan Bible Talks. Dan ini adalah salah satu suplemen yang sangat bagus sekali untuk menolong kita belajar Alkitab. Ya. Oke, terus ini mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum Ibu masuk ke presentasi. Tadi Mbak Santi sempat menanyakan beberapa peserta tentang harapannya untuk mengikuti live hari ini. Nah, saya tanya Ibu nih, kalau dari Ibu sendiri, apa harapannya untuk peserta setelah Ibu menyampaikan materi ini nanti? Ya, harapannya peserta bisa pakai bahan-bahan dari TBP ini, baik melalui Sabda atau mendapatkan bahan-bahan itu sendiri. Kami akan memberikan selengkap mungkin informasi tentang mereka, sehingga semua orang Indonesia yang senang belajar Alkitab boleh memakai bahan TBP ini untuk membuat belajar Alkitab itu semakin menarik dan semakin menyenangkan. Dan termasuk kalau ini ada guru-guru, ada pendeta-pendeta, ada guru sekolah minggu atau guru sekolah agama, ini sangat bagus banget dipakai untuk mereka. Sehingga kerinduan saya sih, pakailah bahan-bahan ini untuk menolong gitu. Karena kalau cuman pakai seperti dulu gitu ya, mengajar hanya dengan bicara terus-menerus, saya kira anak-anak milenial, anak-anak generasi muda sudah tidak lagi cocok gitu ya untuk pelayanan seperti itu. Jadi semoga ini menolong mereka, ini punya bahan baru lagi untuk mereka bisa memakai. Ya, bahan yang disukai dan otomatis nanti bisa membuat mereka semakin cinta untuk studi firman Tuhan gitu, Bu ya. Ya, tujuannya sampai ke sana nih, belajar firman Tuhan, bukan cuma lihat videonya doang. Iya, oke, mungkin itu saja. Dan sebelum kita masuk ke presentasi Ibu Yulia, saya mau minta ini nih, untuk para peserta sudah siap untuk mengikuti materi hari ini? Kalau sudah siap, bisa kasih jempol di video, atau bisa kasih jempol lewat fitur reactions. Ya, jempol. Oke, ya saya serahkan kepada Ibu Yulia. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, bagi saudara-saudara yang baru, nama saya Yulia. Saya akan menjadi narasumber saudara hari ini. Saya akan membagikan apa yang saya tahu tentang The Bible Project, dan saya sangat berharap kerjasama yang sudah dilakukan Sabda dengan The Bible Project akan menjadi materi yang sangat berguna bagi Bapak Ibu dan terus belajar firman Tuhan. Nah, saya akan share screen dulu ya. Presentasi hari ini banyak gambar, ya. Semoga bisa menolong kita semua tahu lebih banyak tentang The Bible Project-nya. Bapak Ibu, saya kira saudara yang sudah melihat video-video The Bible Project sangat familiar dengan logo ini. Ini adalah logo mereka, warnanya khas, cara penulisannya khas, mereka itu benar-benar artis yang sangat keren gitu ya. Sehingga
ini benar-benar menjadi trademark dimanapun saudara melihat logo ini adalah berarti karya dari The Bible Project. Saudara bisa mengaksesnya di bibleproject.com dan di sana saudara akan dapat lebih banyak materi lagi, ya. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan secara singkat, sebenarnya tuh agak susah menjelaskan itu secara dalam gitu ya, tapi ini secara singkat saya berikan supaya saudara mengerti inti dari The Bible Project. Berikutnya saya akan singkat menjadi TBP ya, supaya lebih gampang, The Bible Project. Oke, Bible Project adalah studio animasi, jadi mereka itu sebenarnya adalah studio yang memproduksi banyak animasi-animasi, tapi bukan sembarang animasi. Animasi yang sangat-sangat menolong kita untuk belajar Alkitab, karena ini sebenarnya adalah ringkasan dari pengantar kitab-kitab dalam Alkitab yang dikemas demikian rupa menjadi video-video animasi yang sangat singkat, benar-benar singkat gitu. Saudara bisa belajar pengantar Matius misalnya, itu hanya dalam 5 sampai 7-8 menit. Itu seluruh buku saudara bisa tahu overview atau garis besar dari kitab ini gitu ya. Nah, yang sangat luar biasa juga punya falsafah yang sama dengan Sabda, yaitu gratis. Saudara bisa mendapatkan bahan-bahan ini secara gratis. Nah, selain pengantar kitab-kitab, mereka juga membuat sumber-sumber bahan Alkitab lain seperti tema-tema gitu ya. Kemudian ada seri untuk mendalami dari setiap buku-buku, banyaklah. Nanti kita akan tahu lebih banyak ya. Dan ini inti dari video-video ini adalah mengisahkan kisah-kisah Alkitab yang sebenarnya itu adalah satu kisah terpadu, satu kisah besar dengan satu benang merah. Ya, benang merahnya itu adalah tokoh utama kita, yaitu Yesus. Jadi ini adalah satu kerinduan yang luar biasa untuk melihat Alkitab bukan hanya sebagai buku, tetapi untuk melihat Kristus yang ada di dalam setiap buku di dalam Alkitab. Jadi very Kristosentris ya. Jadi sangat bagus. Nah, ini adalah visi misi mereka yang paling utama. Sebenarnya tuh lumayan panjang tapi saya singkat ya. Mereka bilang begini, kami percaya bahwa Alkitab adalah satu kisah terpadu yang mengarah kepada Yesus. Jadi, walaupun di dalam Alkitab itu ada 66 kitab, tapi masing-masing kitab itu tidak sendiri-sendiri. Ada satu benang merah yang menghubungkan seluruh 60 kitab itu, yaitu Yesus. Ya, dan kami juga percaya bahwa pesan-pesan Yesus yang terdapat di dalam kisah-kisah Alkitab itu akan mentransformasi individu dan seluruh komunitas. Nah, mereka punya misi yang sangat sangat biblical, sangat alkitabiah, dan juga sangat dekat dengan hati Kristus, karena tujuannya adalah mereka itu yang melihat video-video mereka itu kan sampai kepada Kristus, dan Alkitab yang mereka lihat itu, entah buku apa saja yang mereka lihat, pasti ada pesan Kristus di situ, maka buku-buku itu bisa mentransformasi individu dan seluruh komunitas. Ya, saya dulu mengenal Kristus tidak lewat TBP, tapi saya juga percaya Alkitab itu memang mengubah, dia sudah mengubah hidup saya, sehingga saya menjadi seperti sekarang ini dan punya hati yang sungguh-sungguh mau untuk taat pada Tuhan. Jadi ini adalah misi mereka, mentransformasi individu lewat pesan-pesan Kristus. Ya, saya yakin bukan hanya TBP sih ya, banyak sekali pelayanan-pelayanan Kristen yang juga punya misi seperti itu, dan ini cara yang khusus yang mereka lakukan karena mereka lakukan itu secara visual, ya, dengan grafis. Nah, pendiri dari The Bible Project tadi saudara sudah lihat di videonya adalah Tim Mackis yang adalah pendeta dari sebuah gereja di Amerika, gereja Pintu Pengharapan atau Door of Hope, dan dia juga dosen dari sebuah seminari di kota Portland di Amerika. Jadi station mereka atau base camp mereka adalah di Portland. Nah, dia tidak sendiri, ada 2 orang, ada 1 orang yang lain yang namanya John Collins. Dia adalah pendiri dari EPPO dan juga Sincerely Truman. Itu juga
suatu studio grafis. Nah, dua orang ini sangat luar biasa ya, berteman sejak mereka mahasiswa, mereka bertemu ketika mereka bersama-sama ada di satu universitas yang sama. Mereka bertemu tahun 2014. Nah, dua orang ini punya hal yang berbeda, yang Tuhan kasih dan mereka berkolaborasi. Tim itu memiliki pengertian sangat dalam tentang Alkitab. Dia menguasai bahasa Ibrani, menguasai bahasa Yunani, itu ya. Sedangkan John memiliki keterampilan dalam bercerita secara visual atau storytelling lewat grafis, lewat gambar-gambar. Jadi dia pintar gambar gitu ya. Nah, dari dua orang ini maka terjadilah sinergi yang luar biasa yang Tuhan pertemukan mereka sehingga mereka mulai membuat video-video. Nah, seperti tadi yang saudara lihat di video, mereka tuh punya kerinduan yang sangat simpel sekali, dua-duanya. Mereka itu melihat Alkitab itu sering mengintimidasi orang karena tebalnya, karena banyaknya teks yang ada di dalamnya. Itu orang kalau ngelihat Alkitab tuh, aduh mau baca tuh segen gitu ya, karena tebel, terus banyak buku, terus ini kayaknya udah kuno gitu ya. Nah, padahal mereka tahu dan mereka sendiri sudah diubahkan oleh Alkitab, bahwa Alkitab itu very powerful. Walaupun itu buku kuno, tapi masih relevan sampai hari ini. Dan akan relevan sampai selama-lamanya. Tapi kenapa orang susah untuk membaca dan males gitu ya untuk baca Alkitab? Karena itu mereka mikir gitu ya, brainstorming berdua nih, gimana caranya menyajikan Alkitab dengan cara yang sangat mudah, sehingga orang itu tidak takut dengan Alkitab dan mereka tuh senang. Nah, terjadilah mereka bikin 2 video. Yang pertama, mereka pasang tahun 2014, wala 5 tahun kemudian, ternyata mereka bisa bekerja sama dengan banyak orang dan mendapatkan banyak sekali supporter atau donatur, sehingga mereka bisa membuat 140 video hanya dalam waktu 5 tahun. Selain itu juga mereka membuat podcast banyak banget, hampir lebih dari 200 podcast. Nah, bahan-bahan mereka ini dibagikan secara gratis. Yayasan ini benar-benar tidak mengambil keuntungan untuk video-videonya, jadi nggak ada yang dijual. Podcastnya juga semuanya dibagikan gratis. Tapi mereka punya donatur-donatur. Mirip Sabda lah ya gitu. Sabda juga benar-benar semuanya dibagikan gratis dan para donatur lah yang mendanai kami sehingga kami benar-benar hidup dari iman dari donatur-donatur kami. Nah, bahan-bahan mereka ini bisa saudara dapatkan di berbagai platform dan channel. Mereka sekarang sudah memiliki lebih dari 10 juta viewer dan mereka itu dari berbagai negara, ada 200 negara yang sudah melihat video-video mereka. Dan mereka punya subscriber atau pelanggan jumlahnya sudah lebih dari 1 juta. Jadi mereka berkembang sangat luar biasa dalam waktu yang sangat cepat. Ya. Nah, ini pembagian kategori video mereka dalam bahasa Inggris. Ya, mereka ada 4 kategori. Satu adalah kitab per kitab. Jadi yang kitab per kitab ini menjelaskan gambaran besar setiap kitab dalam Alkitab di dalam struktur dan rancangan yang indah dari para penulisnya. Penulis Alkitab maksudnya ya. Mereka ada lebih dari 65 video yang mereka sudah selesaikan. Ya. Ini dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lalu selain itu mereka juga membuat video-video yang per tema. Nah, video per tema ini untuk melihat seluruh Alkitab dalam tema utama yang tersebar dari awal sampai akhir Alkitab. Jadi ada tema-tema utama yang di setiap kitab itu selalu muncul berulang-ulang gitu ya. Mereka melihat itu sebagai tema utama Alkitab, lalu mereka ambil itu dan menjelaskan tema-tema itu. Sekarang sudah ada 22 tema, 22 video. Nah, selain itu mereka juga membuat seri video. Jadi satu seri itu ada yang 5, ada yang 9, ada yang 4, ada yang 3 gitu ya. Nah, seri-seri ini menunjukkan untuk menunjukkan kitab-kitab dalam Alkitab yang berbeda dan cara membaca secara berseri gitu. Jadi misalnya kitab Lukas gitu, mereka membuat seri itu menjadi saat ini 5, ada 5 seri Lukas. Saudara bisa melihat per atau per bagian-bagian sehingga saudara melihat dari 5
seri Kitab Lukas ini saudara akan melihat overview yang sangat bagus sekali untuk seluruh Kitab Lukas, gitu ya. Nah, selain itu mereka juga melakukan studi kata. Seperti saya tadi katakan, si tim ini sangat punya pengertian yang dalam tentang Alkitab. Dia menguasai bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani, dan dia sangat suka sekali melakukan studi kata. Jadi video studi kata ini menjelajahi kata-kata kunci dalam Alkitab dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Ini sangat bagus banget. Nanti mungkin saudara akan, yang belum pernah, kami akan kirim lewat WA grup, itu salah satu video untuk studi kata supaya saudara bisa lihat seperti apa. Luar biasa, saudara akan sangat diperkaya dengan kata-kata atau kunci utama kata-kata yang ada dalam Alkitab yang sangat penting yang Tuhan pakai, ya. Nah, ini hanya screenshot saja. Jadi ini adalah yang perjanjian baru, semua video yang ada. Lalu ini adalah perjanjian lama, ini seluruhnya. Ada yang digabung, ada yang jadi dua, misalnya kayak Genesis, itu Kejadian, itu dibagi dua, pasal 1 sampai 11 dan 12 sampai 50 gitu ya. Ada yang cuma satu, ada yang digabung seperti Esra Nehemia itu jadi satu video. Oke, selain itu ada seri. Yang seri ini ada 45 video. Jadi ada tema-temanya ini How to Read the Bible, Look Acts series itu ada 9, kemudian Torah seri itu kitab Torah, kemudian Wisdom seri itu kitab-kitab hikmat. Kemudian spiritual being itu 7 video, ya. Jadi ini saudara bisa lihat secara seri, masing-masing seri ada beberapa video. Lalu ini tema-tema dalam video ini akan terus bertambah Bapak Ibu. Seri tadi juga akan terus bertambah. Saat ini yang paling terakhir adalah Son of Man. Nah, ini adalah tema-tema dalam Alkitab. Ada holiness, ada sacrifice, ada justice, day of the Lord. Itu tema-tema yang menyebar di seluruh Alkitab dan sering dibahas di dalam setiap buku-buku dalam Alkitab gitu ya. Sangat bagus banget. Nah, kemudian ini word study. Word study juga slowly, pelan-pelan bertambah, tambah banyak. Ada 16 video yang sekarang sudah mereka buat. Semua ini masih dalam bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Nanti kita akan bicara tentang yang bahasa Indonesia. Kemudian the gospel, ada witness, ada Shema. Nah, ini yang Shema ini bagus banget. Kemudian Advent series, kemudian Bad Word series, dan Character of God series. Sangat bagus banget, ya. Nah, jenis-jenis produk TBP bukan hanya video saja, tadi sudah saya katakan ada podcast. Nah, yang terakhir ini karena masa pandemi, di Amerika kan juga hebat banget ya, lebih ngeri daripada yang di Indonesia. Mereka membuat satu produk yang baru, namanya Church at Home. Jadi ini adalah bahan yang dibuat untuk kelompok kecil di rumah untuk melakukan studi Alkitab. Ya, jadi bahan-bahan ini sangat cocok dipakai untuk di rumah bersama keluarga atau dalam kelompok kecil untuk melakukan studi Alkitab. Ya, ada 19 pelajaran yang sudah mereka buat dan itu akan terus bertambah. Dan semua ini ditampilkan dalam berbagai platform dan channel ya. Ada situs, ada apps, mereka juga punya aplikasi, saudara bisa cari itu di YouTube atau Vimeo dan lain-lain. Nah, sekarang sampai ke bahasa Indonesia nih. Untuk saudara-saudara yang kurang menguasai bahasa Inggris, mereka juga menerjemahkan video-video mereka dalam bahasa Indonesia. Tadi sudah dikatakan ya, ada puluhan negara yang pengen sekali punya video-video ini dalam bahasa mereka, termasuk Indonesia. Jadi Indonesia sudah punya, walaupun belum terlalu banyak, tapi sudah cukup ada banyak yang juga diperkenalkan oleh Sabda. Ya, kitab per kitab itu ada yang perjanjian lama ada 29 video udah selesai dalam bahasa Indonesia. Itu seperti read scripture ya, jadi baca Alkitab, itu pengantar kitab-kitab. Kemudian di perjanjian baru ada 31 video. Lalu yang untuk per tema sudah ada 10 tema, kemudian yang seri ada 12 video seri. Nah, kemudian yang studi kata belum ada nih. Ya, kita doakan ya. Mereka terus membuat, mereka terus-menerus bertambah dan melihat keantusiasan Indonesia karena video-video yang sudah dipasang di YouTube ini juga banyak banget sudah diakses oleh orang Indonesia.
orang Indonesia baik yang di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, ini mereka terus membuat. Kita doakan supaya video dalam bahasa Indonesia ini terus bisa bertambah. Total untuk bahasa Indonesia sudah ada 82 video. Nah, saudara kalau lihat ini, API itu adalah singkatan dari Alkitab Project Indonesia atau bahasa Indonesia dari TBP, itu API. Gitu ya. Ya, ini ada survei perjanjian lama, ada survei perjanjian baru, sama ya. Ini adalah daftar isi dari sebuah DVD yang nanti saya akan kasih lihat. Ini DVD yang saya tadi katakan ya, saudara bisa mengakses bahan-bahan bahasa Indonesia dari The Bible Project ini di dvd.sabda.org. Lengkap banget di sana. Nah, kita juga membuat satu DVD yang berisi The Bible Project yang bahasa Indonesia. Ya, saudara bisa kontak kami kalau saudara menginginkannya, atau saudara pergi langsung ke dvd.sabda.org karena di sana semuanya sudah ada. Ini adalah daftar isi yang kami buat, ya, dan ini kami bagikan ketika Sabda merayakan ulang tahun yang ke-25. Kami merayakan di Solo, sayang Bapak Ibu yang ada di luar kota nggak bisa datang, tapi saat itu ada banyak sekali, hampir 600 orang datang ke perayaan ulang tahun Sabda 25, dan kami salah satu souvenir yang kami bagikan, karena itu satu tas ya, salah satu souvenir yang kami berikan adalah DVD ini. Ya. Nah, ini saudara bisa mengakses semua bahan-bahan The Bible Project ini dalam berbagai situs yang disediakan oleh Sabda. Jadi silahkan saudara nanti bisa melihat bahan-bahan ini ada di Alkitab Sabda, sudah terintegrasi dengan Alkitab Sabda situs, kemudian ada di Alkitab Mobi, ada di Android, ada di apps juga, di Comic Apps, di Comic Apps itu bagian Comic Zone, kemudian ada juga di Sabda.net, ada juga di Sabda. Pokoknya lengkap, saudara mau cari di mana TBP ada, kita lengkap menolong saudara. Ya. Nah, saya sendiri karena sudah jadi fan yang cukup lama, mereka selain video-video, mereka juga mengeluarkan poster. Nah, poster-poster ini saya kumpulin sendiri, saya print sendiri, dan saya bikin menjadi satu collection yang sangat bagus gitu ya. Nah, ini adalah poster, kita sebutnya poster infografik TBP. Ya. Seperti apa? Seperti ini nih, setiap buku, ini seperti Matius, ini satu halaman saja, jadi infografis tentang apa saja pengantar yang saudara perlu tahu sebelum membaca Alkitab Matius. Melihat ini akan sangat-sangat tertolong ya. Jadi ini infografik baca Alkitab TBP. Jadi sudah ada dalam Perjanjian Baru, seluruh Perjanjian Baru sudah ada, Perjanjian Lama belum lengkap, Perjanjian Lama baru sampai Hosea. Jam. Sorry, ada gangguan teknis. Jadi yang Perjanjian Lama masih belum lengkap, hanya sampai Hosea, dan kita terus berdoa supaya mereka bisa melengkapi lagi gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah video seri dari TBP yang bagian seri ya. Ada seri Lukas, ini seri Lukas itu ada 5, kemudian digabung dengan Acts atau Kisah Rasul karena penulisnya sama. Itu ada 9 video. Kemudian ada Markus. Ya, ini semuanya saudara bisa dapatkan di dalam video seri TBP. Oke. Kemudian ini adalah tema yang sudah ada dalam bahasa Indonesia. Itu adalah gambar Allah, the image of God. Kemudian hari Tuhan, Day of the Lord, hukum Taurat, Injil Kerajaan atau the Gospel Kingdom, the Kingdom of the Gospel. Kemudian ada kekudusan, ini bukan langit dan bumi ya, ini sebenarnya sudah dikoreksi, surga dan bumi. Kemudian Mesias, penebusan, perjanjian, dan seterusnya. Ya, ini ada 10. Kita doakan terus nih supaya semakin banyak, karena masih ada banyak lagi tema-tema yang lain yang belum di-Indonesiakan. Kemudian, saudara, ini adalah booth dari TBP saat kami merayakan Sabda 25. Jadi salah satu booth, karena saat itu kami memakai gedung yang cukup luas, sehingga ada banyak sekali booth-booth yang kami buka. Salah satunya adalah booth
The Bible Project, walaupun tidak menjadi perwakilan mereka, tapi kami senang bisa mempromosikan mereka. Ini seluruhnya sudah kami print dan kami taruh, jadi semua orang bisa melihat, ya. Nah, itulah presentasi dari The Bible Project. Saya yakin sekarang saudara semakin mengenal The Bible Project.